saudara seiman bisa bentrok. Saudara seiman bisa berselisih. Saudara seiman bisa bertikai. Saudara seiman bisa tidak sepaham. Walaupun sama-sama percaya Yesus, walaupun sama-sama giat dalam pelayanan, itu bukan jaminan bahwa kita tidak bisa bertikai. Di dalam kitab suci kita bisa lihat bahwa Paulus dan Barnabas pun itu sempat bertikai gara-gara Markus. Tentu ada latar belakang di balik semua itu, tapi faktanya bahwa memang Paulus dan Barnabas itu bertikai sampai mereka pisah. Sebelumnya mereka dua satu dalam pelayanan, tapi mereka berpisah gara-gara pertikaian itu. Di dalam surat Filipi kita juga melihat Paulus memberikan nasihat. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir. Bahkan Paulus minta saudaranya Sunsugos, tolonglah mereka. Eudia dan Sintike ini adalah dua orang yang aktif dalam pelayanan di jemaat Filipi. Tapi ternyata mereka berdua bertikai, tidak bersatu. Jadi itu berarti bahwa dalam semangat pengiringan kepada Kristus, dalam semangat pelayanan kepada Kristus, itu bisa memungkinkan terjadinya pertikaian. Bisa memungkinkan terjadinya keretakan hubungan. Nah, ini jelas mengancam. Bagaimanapun juga, itu bisa mengancam kesatuan. Bagaimana mengatasi ini? Maka disinilah dibutuhkan sifat kerelaan. Memaafkan atau mengampuni harus ada dalam hati setiap orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Baru kesatuan itu bisa tercipta. Dalam Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di ayat-ayat ini ada kalimat-kalimat terakhir, kasih, mempersatukan, menyempurnakan. Dan semua itu hanya dimungkinkan kalau ada sikap ampunilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, jangan pernah menyimpan amarah, jangan pernah menyimpan kebencian terhadap saudaramu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa artinya ayat ini? Ayat ini bukan berarti dengan berbuat kasih lalu dosa kita diampuni. Saya orang yang berdosa banyak sekali, tapi saya berbuat kasih bantu panti asuhan, saya berbuat kasih bantu panti jompo, saya berbuat kasih sumbang orang yang kecelakaan atau biayai orang pengobatan di rumah sakit, maka saya berbuat kasih, maka kasih menutupi banyak sekali dosa. Tidak, bukan itu. Kalau itu artinya, itu menjadi ajaran sesat, selamat karena perbuatan baik. Kalau begitu apa artinya kasih menutupi banyak sekali dosa? Artinya adalah bahwa pada waktu saudara kita berbuat dosa atau berbuat salah, maka kasih saya membuat saya mengampuni dia. Misalkan ya, ada siapa di sini, misalnya ada seorang rekan hamba Tuhan, misalnya Pendeta Sonya. Kalau dia berbuat salah pada saya. Nah, setelah dia berbuat salah pada saya, ini masalah pribadi dia dengan saya. Lalu saya mengampuni dia, tapi setelah itu saya pergi cerita, berkunjung ke jemaat A, cerita bahwa Pendeta Sonya seperti ini. Berkunjung ke jemaat B, cerita Pendeta Sonya begini. Saya keliling seluruh jemaat sambil menceritakan kejelekannya atau kesalahannya. Itu berarti bahwa saya telah membuka dosanya kepada banyak orang. Nah, tidak. Ayat ini berkata, kasih menutup banyak sekali dosa. Maksudnya adalah ketika kita sudah mengampuni dan mengasihi orang, kita tidak perlu membeberkan atau menyebarkan kesalahan orang itu untuk mempermalukan dia. Banyak kasus terjadi, kesatuan hilang dari gereja. Karena apa? Karena ada orang yang suka terus membuka kejelekan orang, menceritakan kejahatan orang, membeberkan kesalahan orang kepada seluruh orang untuk mempermalukan dia. Nah, ayat ini berkata, jikalau kamu betul-betul punya kasih, kasih itu menutupi banyak pelanggaran.
Kita bisa banding dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia di sini adalah kasih, menutupi segala sesuatu. Amsal pasal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Atau Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara, di dalam melayani bersama kita bisa salah. Di dalam kekristenan kita, di dalam pengiringan kita pada Tuhan, kita bisa salah seorang terhadap yang lain. Kita bisa menyakiti seorang terhadap yang lain. Kita bisa tanpa kita sengaja menyakiti atau melukai orang lain. Ini mengancam kesatuan. Nah, supaya kesatuan tetap terjaga, maka kerelaan untuk mengampuni itu penting. Jangan omong kosong menyanyi bahwa kamu mengasihi orang, kalau kasihmu tidak bisa menutupi kesalahan orang lain. Jangan bicara omong kosong tentang kasih, kalau kamu tetap menyimpan api kebencian di dalam dirimu terhadap sesamamu, apalagi itu adalah saudara seiman, saudara satu Bapa. Di dalam Mazmur 133, ketika ada Mazmur yang bicara soal kesatuan, bahwa apabila orang percaya hidup dengan rukun, maka seperti embun dari gunung Hermon, ya, turun ke Bukit Sion. Nah, embun dari Hermon turun ke Bukit Sion, itu kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau ada kesatuan. Nah, tentang embun dari Hermon ini, John Gill mengatakan kata-kata begini. Orang-orang kudus diajarkan oleh Allah untuk saling mengasihi. Pertengkaran dan perselisihan datangnya dari nafsu di dalam diri. Tapi hal itu datangnya dari atas, dari Bapa, dan karena sifatnya yang lembut. Hal ini membuat manusia menjadi murni, suka kedamaian, lemah lembut, suka membantu. Karena embun itu turun dengan lembut dari udara yang sejuk, bukan dari badai yang mengamuk. Dan karena sifatnya yang menyegarkan, embun itu menenangkan hati yang panas dan kebencian dalam pikiran manusia. Dan karena embun itu membuat para orang kudus berbuah dan bertumbuh serta bertambah-tambah dalam pekerjaan mereka. Biarlah kalau ada kebencian, ada kedongkolan, ada kejengkelan di dalam hati terhadap sesama kita satu sama lain, biarlah embun dari Hermon itu memberikan kesejukan dan damai sejahtera, sehingga kita rela mengampuni, memaafkan orang lain, sambil kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Banyak pertikaian terjadi karena kita tidak cukup mampu untuk, kasih kita tidak cukup mampu untuk menutupi banyak dosa. Sebaliknya membeberkan banyak dosa. Itulah yang menyebabkan kekacauan dan kehancuran kesatuan kita. Kesatuan bisa dijaga kalau ada roh yang rela mengampuni dan memaafkan.